PPT-nya juga sudah ada, bisa presentasi sekarang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari yang akan mempresentasikan mengenai materi proposal yang disusun oleh pertama ada Muhammad Rizky dengan NIM 181144018. Lalu ada Silpa Ulhaq Nadila dengan NIM 181144027. Dan yang terakhir, saya sendiri Cynthia Aulia dengan NIM 181144028. Langsung saja, yang pertama adalah peta bahasan yang akan kami bahas dalam proposal kali ini adalah yang pertama itu adalah pengertian, yang kedua itu adalah tujuan, yang ketiga fungsi dan manfaat, yang keempat jenis, yang kelima sistematika, dan yang terakhir adalah unsur kebahasaan. Nah, yang pertama itu adalah pengertian dari proposal itu sendiri. Nah, secara umum, proposal itu adalah rencana kegiatan yang ditulis dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Nah, biasanya proposal ini dibuat agar pihak yang berkaitan atau pihak yang memiliki kepentingan dapat memahami dengan baik, memberikan izin, dan menyumbangkan dana agar kegiatan tersebut dapat terlaksana. Nah, proposal umumnya dijadikan pedoman kerja atau acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Lalu pengertian proposal menurut KBBI yaitu adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Dan menurut Gorskerov, yaitu seorang legendaris dalam dunia ilmu bahasa dan tata bahasa Indonesia, menyebutkan bahwa proposal adalah suatu saran atau permintaan kepada seseorang atau suatu badan untuk mengerjakan atau melakukan suatu pekerjaan. Nah, proposal juga diambil dalam bahasa Inggris to purpose yang artinya adalah mengajukan. Selanjutnya, untuk tujuan proposal itu sendiri, biasanya maksud atau hal yang akan dituju biasanya tujuan dari proposal itu untuk mendapatkan bantuan dana, untuk mendapatkan dukungan, dan biasanya juga untuk mendapatkan perizinan. Selanjutnya, untuk fungsi dan manfaatnya. Untuk fungsi proposal itu sendiri ada 4 sub menurut kami. Yang pertama, untuk melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain, dan juga dapat digunakan untuk mengajukan atau mendirikan suatu badan usaha. Dan yang ketiga, dapat digunakan untuk mengajukan tender dari berbagai macam lembaga, dan juga digunakan untuk mengadakan acara-acara kegiatan event, misalnya seperti perayaan, seminar, pelatihan, perlombaan, dan sebagainya. Selanjutnya, untuk manfaat proposal itu sendiri biasanya menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan untuk menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Yang ketiga, biasanya untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Dan biasanya juga digunakan untuk atau manfaatnya itu untuk menyatakan dasar atau acuan seperti penelitian, contohnya jenisnya, atau kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya, manfaatnya yaitu untuk memberikan gambaran singkat penelitian ataupun kegiatan tersebut. Selanjutnya, dan yang terakhir, manfaat dari proposal itu sendiri biasanya dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak-pihak yang berwenang. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Rizky. Selanjutnya adalah jenis proposal. Yang pertama yaitu proposal bisnis. Nah, proposal ini berkaitan dengan dunia bisnis atau usaha. Bisa juga yang berhubungan dengan bisnis, kelompok, ataupun perseorangan. Contohnya seperti proposal pendirian badan usaha, tempat usaha, dan lain-lain. Yang kedua itu ada proposal proyek, yaitu proposal yang berkaitan dengan dunia pekerjaan umumnya, berisi serangkaian rencana-rencana dalam usaha atau komersil. Contohnya seperti proposal proyek pembangunan suatu kantor. Yang ketiga yaitu proposal penelitian. Proposal ini sering digunakan pada bidang akademisi seperti penelitian untuk tugas akhir, tesis, dan lainnya.
Biasanya proposal jenis ini digunakan untuk mengajukan suatu kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh orang tersebut atau oleh suatu kelompok. Yang selanjutnya yaitu proposal kegiatan. Proposal jenis ini sering digunakan di lingkungan masyarakat karena merupakan proposal untuk mengajukan suatu rencana kegiatan, baik itu kegiatan individu maupun perorangan ataupun kelompok, misalnya seperti proposal mengadakan perlombaan dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu ada sistematika proposal. Secara umum, unsur yang harus ada di dalam proposal itu meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, asumsi penelitian, dan kajian pustaka. Namun, sistematika penulisan ini bersifat fleksibel tergantung pada tujuan proposal itu sendiri. Nah, yang contohnya itu sistematika proposal penelitian. Dalam sistem proposal penelitian ini dibagi tiga stage. Yang pertama itu adalah bagian awal proposal penelitian, yang kedua itu bagian utama proposal, dan yang terakhir itu bagian akhir proposal penelitian. Bagian awal proposal penelitian itu meliputi ada cover atau tambahan judul, lalu ada lembar pengesahan yang berisi pengesahan proposal yang diketahui oleh pihak yang berkaitan, lalu ada daftar isi yang berisi tentang urutan judul atau bahasan yang berfungsi sebagai pemandu pembaca untuk membaca proposal tersebut. Lalu yang selanjutnya ada daftar tabel atau daftar gambar, daftar grafik, dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah bagian utama proposal. Mohon maaf. Yang selanjutnya itu adalah bagian utama proposal. Bagian utama proposal ini ada 3 bab yang dibahas, yaitu ada bab pertama yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Lalu bab 2 ada kajian teori. Yang selanjutnya adalah bab 3 yaitu berisi metode penelitian. Nah, pada bab pertama, pendahuluan itu latar belakang yang berisi adalah hal-hal yang melatar belakangi penelitian pada proposal ini. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Pada rumusan masalah ini berisi adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas atau yang akan dijawab dalam penelitian. Lalu yang selanjutnya itu adalah tujuan. Tujuan ini berisi jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah sebelumnya. Tujuan dan rumusan masalah ini saling berkaitan. Lalu ada manfaat. Manfaat ini berisi untuk siapa penelitian ini dilakukan. Pihak-pihak mana sajakah yang mendapat keuntungan pada penelitian ini. Lalu ada bab 2. Bab 2 ini berisi kajian teori. Nah, kajian teori ini berisi teori-teori atau pembahasan-pembahasan yang diambil atau dikutip dari beberapa sumber, atau juga berisi dengan data-data yang berkaitan dalam penelitian yang dilakukan. Lalu yang terakhir adalah bab 3. Bab 3 itu adalah metode penelitian. Metode penelitian ini berisi mengenai metode apa sajakah yang digunakan selama penelitian berlangsung, seperti ada metode wawancara, penyebaran angket, atau dan lainnya. Dan yang terakhir adalah bagian akhir proposal penelitian. Bagian akhir proposal penelitian ini berisi daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka sendiri ini berisi daftar-daftar atau sumber-sumber yang dikutip sebelumnya pada kajian teori. Nah, yang selanjutnya itu adalah proposal kegiatan. Proposal kegiatan umumnya sama dengan proposal ke penelitian, namun bedanya lebih simpel dan lebih fleksibel dari proposal penelitian. Proposal kegiatan itu berisi pertama ada halaman sampul, ada bab 1, bab 2, dan bab 3. Halaman sampul seperti sebelumnya cover, lalu ada bab 1, yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Bab 2 itu yang bedanya adalah ada di bab 2. Di proposal kegiatan ini tidak ada kajian teori, melainkan bab 2-nya berisi tentang uraian kegiatan apa saja yang akan berada dalam proposal tersebut. Misalnya, waktu dan tempatnya kapan, pesertanya siapa, dan bentuknya seperti apa. Lalu ada anggaran dana. Anggaran dana ini adalah anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan kegiatan ini atau anggaran dana yang diajukan kepada sponsorship atau pihak yang berkaitan atau yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah penutup.
Selanjutnya ada unsur kebahasaan. Yang pertama itu menggunakan istilah ilmiah, baik berkenaan dengan kegiatan itu sendiri ataupun tentang istilah-istilah berkaitan dengan bidang keilmuannya. Yang kedua, menggunakan banyak kata kerja tindakan yang menyatakan langkah-langkah kegiatan atau metode penelitian. Kata-kata yang dimaksud misalnya berlatih, membaca, mengisi, mencampurkan, mendokumentasikan, mengamati, dan atau melakukan. Yang selanjutnya menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian yang ditandai oleh penggunaan kata merupakan adalah yaitu, yakni. Yang selanjutnya menggunakan kata kerja yang bermakna perincian seperti selain itu, pertama, kedua, dan atau ketiga. Lalu yang selanjutnya, menggunakan kata-kata yang bersifat keakanan, seperti akan, diharapkan, ataupun direncanakan. Hal itu sesuai dengan sifat proposal itu sendiri sebagai suatu usulan, rencana, atau rancangan program kegiatan. Yang selanjutnya, menggunakan kata-kata yang bermakna lugas atau denotatif. Hal ini penting guna menghindari kesalahan pemahaman antara pihak pengusul dengan pihak tertuju atau penerima proposal. Yang selanjutnya terdapat pernyataan argumentatif. Apa itu pernyataan argumentatif? Yaitu pernyataan yang ditujukan untuk memungkinkan agar orang lain ingin mengubah pandangan atau keyakinannya sesuai dengan pandangan atau keyakinan yang dibuat oleh sang penulis atau sang pembuat pernyataan. Yang selanjutnya adalah pernyataan persuasif. Dan yang terakhir adalah kata-kata teknis. Untuk pernyataan persuasif yaitu pernyataan yang bertujuan untuk mengajak atau mengajukan suatu anjuran bagi pembaca. Berikut telah selesai pemaparan proposal dari kelompok kami. Terima kasih. Apakah ada yang ingin disampaikan? Ibu maaf, Ibu suaranya masih di mute. Ya, PPT-nya bisa ditutup, Cynthia, supaya yang lain bisa buka kamera dan kita bisa melihat lebih banyak teman-teman. Silakan, sudah dibuka oleh Cynthia. Bila Anda mau. Boleh Bu sebentar. Tuh, Dani sudah mengangkat tangan. Fitra, Dani. Kalau sulit nggak apa-apa, Cynthia. Kita langsung saja berdialog. Nah, itu bisa. Jadi sudah ada 2 orang yang mau bertanya. Cynthia-nya terkendala jaringan, Bu. Kalau gitu ini saja berubah oleh Siva atau oleh Rizky, bisa kan? Ya, bisa, Bu. Siva Ulhak bisa memimpin atau Silakan kepada Danimar terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Yang akan saya tanyakan adalah, saya masih kurang paham mengenai proposal kegiatan. Jadi proposal kegiatan itu melampirkan anggaran biaya, di mana anggaran biaya itu untuk sponsorship. Lalu untuk sponsorship kan akan mendapatkan feedback dari kegiatan tersebut, entah itu penjualan ataupun iklan. Nah, bagaimana feedback tersebut bentuknya? Apakah kita menawarkan terlebih dahulu, ataukah
kita menunggu jawaban dari sponsorship. Lalu bagaimana bentuknya gitu, balasan dari sponsorship ketika menyetujui ataupun menolaknya. Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Danimar. Mungkin langsung dijawab saja atau bagaimana Bu? Apa boleh? Silakan. Kelompok Anda nyamannya bagaimana? Mau langsung dibahas boleh, mau kumpulkan dulu pertanyaan-pertanyaan. Boleh. Baik Bu. Mungkin dari Rizky dulu atau dari saya dulu? Dari Sibawahak dulu aja. Untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan sama Danimar ya tadi mengenai bagaimana feedback yang tadi itu bilangnya mengenai proposal terhadap kegiatan kan untuk mencari sponsorship. Izin memberikan argumen, Bu. Kalau yang saya tahu, saya pernah mengajukan proposal kebetulan proposal kegiatan dan biasanya juga dalam proposal kegiatan tuh dibuat 2 proposal jenisnya. Yang pertama proposal untuk ke polbannya itu sendiri dalam bentuk formal dan yang satu lagi dibuat proposal untuk apa ya itu namanya untuk mendapatkan dana. Biasanya proposal kegiatannya tuh yang dibuat lebih menarik gitu, jadi tidak dibuat formal umumnya gitu, sistematis. Biasanya tetap ada poin-poin yang disampaikan dalam proposal untuk ke perusahaan untuk mendapatkan sponsor. Hanya saja untuk biasanya untuk mendapatkan feedbacknya itu sendiri dari perusahaan. Kalau yang saya lakukan biasanya kita terus memfollow up saat sudah memberikan proposalnya dan biasanya akan ada pertemuan terlebih dahulu gitu untuk bahas tentang apakah disetujui atau tidak proposalnya. Biasanya ada interview dulu bagaimana kegiatan ini, apa yang bakal menjadi keuntungan untuk perusahaannya dan keuntungan untuk kegiatan kita, biasanya win-to-win gitu. Dan biasanya juga selain hal tersebut, biasanya juga di awal tuh sudah dibuat kesepakatan gitu. Bagaimana mengenai pendanaan tersebut, apakah memang nanti akan ada pelaporannya, dana tersebut digunakan seperti apa gitu untuk ke perusahaan. Jadi akan jelas gitu dari awal kita udah buat komitmen, misal kita membutuhkan atau mengajukan proposal ke perusahaan minuman atau makanan, biasanya kita akan membantu menjual produk. Hanya saja produk yang kita jual tuh misalkan kita membatasi gitu bahwa kita segini gitu mampunya. Jadi dari awal udah enak sistematis tentang untuk mendapatkan pendanaannya udah jelas. Terus selain hal tersebut jawaban dari atau respon dari perusahaan itu biasanya tergantung kegiatan kita gitu. Benefit kegiatan kita itu sebanyak apa gitu. Jadi kalau misalkan memang terdapat banyak benefit dan menguntungkan untuk kita juga dan prosedurnya juga kita sudah terpenuhi persyaratannya dan insya Allah gitu responnya akan baik. Tergantung dari kitanya aja, yang penting terus follow up aja dan ini aja gitu. Yang penting tuh komunikasi aja sih kalau untuk mendapatkan ingin dapat respon yang baik dalam perusahaan itu. Cukup dari saya. Mungkin dari Rizky ataupun dari Cynthia udah bergabung kembali. Mungkin untuk sedikit tambahannya, biasanya kita itu mengajukan sudah ditentukan feedback untuk perusahaan itu apa. Jadi kita sudah membuat beberapa alternatif seperti paket-paket gitu untuk feedbacknya perusahaan. Contoh, dalam sebuah alat promosinya seperti ada banner dan lain sebagainya itu dicantumkan logonya seukuran apa. Nah, tiap paket itu berbeda-beda. Jadi yang menentukan itu perusahaannya, ataupun jika perusahaan yang kita tuju itu tidak memenuhi anggaran yang kita buat, itu biasanya kita bisa diskusikan langsung dengan perusahaan tersebut. Cukup. Menambahkan sedikit saja ya. Jadi kan tadi juga seperti saya sebutkan dari awal kalau proposal ini bersifat fleksibel, jadi bisa
mengikuti apa-apa yang diminta dari pihak yang berkaitan. Seperti itu. Boleh menambahkan, Bu? Izin menambahkan. Boleh, Ajri Bima. Oke, tadi terkait dengan pertanyaan Damar, jadi mau menambahkan ya, saya pernah punya juga pengalaman gitu tentang proposal, terutama untuk mengajukan dana ke orang atau ke perusahaan. Nah, jadi memang tadi mekanismenya udah dijelaskan oleh si Pak Wahab dari proposal yang dibuat, misalnya satu ke manajemen, satu ke perusahaan. Untuk yang ke perusahaan itu dibuat semenarik mungkin. Terus nanti dari proposal yang telah dibuat itu pasti bakal ada interview, bakal ada presentasi, apa sih yang mau dipaparin, apa sih keuntungan dari dua belah pihak itu seperti apa. Terus untuk feedbacknya itu biasanya kalau untuk ke perusahaan itu, kalau kita misalnya datang sendiri gitu, nggak ada channel, nggak ada kenalan, itu relatif kadang suka dilewati gitu. Jadi kalau yang pernah saya lakuin itu, jadi cari dulu kenalan gitu yang ada di perusahaan tersebut. Biasanya kalau udah ada kenalan, udah ada channel, itu biasanya langsung komunikasi itu langsung jalan gitu. Dan untuk feedbacknya itu biasanya cepat. Jangan lupa aja nge-follow up. Untuk feedbacknya itu kan nanti kalau misalnya ke perusahaan minuman, ke makanan itu bisa berupa ngejualin makanan mereka. Kalau misalnya ke wirausaha itu bisa langsung diberi uang, diberi cek, biasanya kayak gitu. Kan segitu aja sih, makasih. Baik, terima kasih Ajri Bima. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman yang lain atau dicukupkan? Cukup. Bagaimana Danimar, apakah cukup atau masih kurang? Cukup. Terima kasih Siva Wahab, Cynthia Aulia, Azri Bima, dan Muhammad Rizky. Baik, mungkin Danimar sebentar, mungkin dari Ibu juga ada yang mau disampaikan. Siva, Ibu nanti aja di akhir Ibu evaluasi semua. Ya. Baik Bu, terima kasih. Selanjutnya, terima kasih Danimar atas pertanyaannya. Mungkin sekarang ke pertanyaan yang kedua dari Fitra. Silakan Fitra. Ya, izin perkenalkan diri, saya Fitra Puspita, izin bertanya. Perihal proposal penelitian. Tadi tuh di bab 3 tuh, itu metode penelitian, kelompok 1 hanya menjelaskan metode apa saja yang digunakannya. Boleh tidak untuk menjelaskan lagi secara detail unsur atau isi apa aja yang harus ada dalam bab 3 ini, metode penelitian ini. Terima kasih. Terima kasih Fitra. Apakah dari saya dulu, Rizky, atau dari Cynthia dulu, boleh? Rizky, Cynthia. Siva, karena ini nanti kita absen tuh pukul 7.50 ya. Untuk absen kedua, ini sudah 7.48. Kita coba sajalah masuk ke absen dulu ya, sebelum menjawab pertanyaan Fitra ya. Baik, Bu. Ya, coba kalian juga mencoba untuk kembali absen ya. Baik, Bu. Kita lihat. Jadi kayak iklan di TV ya, intermezzo dulu, berhenti dulu dari sini, ke absen dulu. Untuk mata kuliah lain lancar nggak absennya? Ini gue juga masih belum bisa buka. Terkendala, sama Bu. Terkendala juga, Bu. Yang selama seminggu kemarin dengan 2 hari kemarin tuh, yang lancar mata kuliah apa? Yang bisa kalian absen? Nggak ada, Bu. Nggak ada yang lancar, Bu. Oh, nggak ada juga yang bisa absen. Ya udah kita coba saja lah ya. Kita sekarang, ini juga Ibu masih berputar-putar ininya, mau loginnya lagi ya. Nggak apa-apa lah, kita ikuti saja. Karena ini juga bagian dari nanti akreditasi ya, bagaimana sistem yang sudah ada dioptimalkan begitu. Jadi kalau misalkan kita tidak menggunakan seperti e-learning, ini e-learning kita masih belum bisa ya untuk TPGG, tapi kalau kemarin yang TPGG saya sudah mengoperasionalkan.
Jadi karena salah satu indikasi akreditasi itu adalah pengoptimalan sarana dan prasarana yang ada, gitu ya. Kita tuh kadang sudah tertinggal oleh universitas lain atau politeknik-politeknik lain ya, dengan kecanggihan aplikasinya gitu, mereka tuh luar biasa ya. Nah, kita kadang-kadang saya juga aneh, kita punya jurusan informatika kalau kemarin kan tahun ini tuh udah masuk SBMPTN ya, semua yang program diploma 4 itu. Itu ternyata informatika kita tuh termasuk yang tinggi pemilihannya 1:60 gitu, masuk ke dalam 5 besar yang diminati oleh pemilih calon-calon mahasiswa ya, perbandingannya 1:60. Itu luar biasa ya, artinya ternyata kita juga bersaing gitu loh dengan universitas dan institut gitu. Kalau selama ini dianggap bahwa Polban itu pilihan kedua terus begitu ya, ternyata tidak ya. Oh, sebentar ya, saya harus isi dulu ini deskripsinya. Saya akan tuliskan bahwa mahasiswa masih sulit absen di laman akademis ya. Perkuliahan minggu kedua. Ya, Ibu sudah bisa mengklik untuk memulai absen praktik, coba Anda klik, bisa tidak? Masuk ke situ. Ibu sudah terbuka ya, nanti Ibu foto lewat. Ternyata merepotkan kalau ada praktik dengan teori disatukan. Sudah bisa, Bu. Sudah, Indah sudah bisa masuk? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Coba yang lainnya dicoba. Sudah juga, Bu. Sudah, Bu. Sudah juga, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah bisa masuk. Kita tunggu ya untuk teman-teman 5 menit. Kita mulai nanti jam 8 pas ya. Pasti kalian kalau terabsen nanti Ibu akan masuknya tidak pas 7.50 ya, karena 7.50 tadi Ibu baru bisa mengklik selesai, kemudian harus memasukkan screenshot tadi, harus menulis deskripsi perkuliahan ya, kemudian baru bisa terbuka yang mulai praktikum itu. Tadi Ibu lihat kita baru bisa membuka adalah 7.54 ya.
Sudah semua? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya kalian boleh minum dulu deh ya. Kalau yang ada atau ke dapur dulu masih bisa lah, kita tunggu ya 3 menit ambil teh manis mungkin yang belum sempat meminum tadi ya. Dan Muhammad Rizky, tadi Anda sudah sempat minum sarapan? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Cynthia, Anda sudah bagus lagi jaringannya? Kalian ada yang dapat itu enggak apa? Masih belum, Bu. Masih belum. Pulsa apa yang gratis dari Kemendikbud, ada yang dapat? Sebagian, Bu. Itu ternyata harus mengajukan juga secara individu ya. Kalau di UKT dipotong nggak? Kan kalau dapat tuh 300 potongannya. Udah Dapat? enggak sekarang, Bu. Oh, udah enggak. Ibu juga udah nggak dapat lagi sekarang ya. Ini kadang-kadang padahal sudah di-upgrade ya, wifi-nya sudah Ibu naikkan ke 20 megabit kecepatannya, tapi kadang-kadang juga masih suka dapat hambatan. Padahal daerah Ibu udah daerah tinggi ya, di atas Polban kan, di daerah Sariwangi itu artinya sudah daerah tinggi, tapi tetap wifi sudah di-upgrade, dinaikkan, juga tetap saja kadang-kadang jaringan nggak bagus. Baik, sudah semua ya. Kalau sudah semua, Cynthia atau tadi Ulfa, Siva Ulfa, silakan untuk memulai kembali pertanyaan kita tadi ya. Tentang unsur yang terdapat di dalam metode. Baik. Akan dijawab oleh Cynthia. Pertanyaan dari Ya, jadi metode ilmiah itu kan berisi pendekatan kayak mencari pendekatan sistematis, lalu mengobservasi dan menganalisis variabel penelitian yang sedang dilakukan. Nah, unsur-unsurnya bisa berisi mengenai pembuatan hipotesa, kritis analisis, lalu ada bersifat logis, objektif, empiris, dan konsensual. Jadi tidak mengarang atau secara subjektif. Seperti itu. Yang lainnya boleh ditambahkan? Boleh. Izin menambahkan dari Cynthia. Biasanya dalam metode penelitian itu ada prosedurnya, ada metode atau caranya, ada bahan atau materinya, dan biasanya juga ada alat yang digunakannya kalau untuk penelitian dan data yang diberikannya apa saja. Selain hal tersebut, biasanya ada proses yang dilakukan hingga gambaran produk akhir, misalkan tentang penelitian apa gitu. Terus selain hal tersebut, di dalam metodologi penelitian biasanya ditampilkan dalam bentuk diagram akhir yang sistematik, jadi terlihat jelas gitu mengenai input, proses, dan outputnya dari penelitian tersebut. Dan biasanya masing-masing tahapan pada diagram alir dapat dijadikan sebagai subbab untuk menjelaskan lebih detail dalam tahapan metodologi penelitian. Mungkin itu dari saya atau ada tambahan dari Rizky? Dari saya cukup. Baik. Terima kasih. Mungkin itu jawaban, atau mungkin dari teman-teman yang lain juga ada yang mau menambahkan, silakan. Atau dicukupkan saja. Baik, mungkin atau Pujiarti ada yang mau ditambahkan? Enggak, cukup. Baik. Dari Fitranya sendiri? Ya, dari Fitranya. Oh iya, jadi buat di bab 3 tuh isinya tuh kayak sama kayak buat laporan kayak gitu. Terus kalau boleh tahu, kalau untuk urutannya seperti apa ya? Izin saya jawab ya. Jadi ya, jadi inti metode penelitian itu secara garis besarnya metode, jadi alat, bukan alat, bagaimana ya? Cara kita untuk mendapatkan
pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya kita ajukan pada rumusan masalah gitu. Caranya tuh kan bagaimana? Untuk menjawab pertanyaan yang dalam rumusan masalah itu, kita menggunakan metode ilmiah mana yang cocok. Seperti itu, Fitra. Dan untuk urutannya bisa fleksibel, tapi umumnya mirip seperti laporan penelitian. Yang lainnya boleh ada yang ingin disampaikan, silakan. Dari Sifaul Haq, ada yang ingin ditambahkan? Atau dari teman-teman yang lain? Cukup, Cynthia. Mungkin dari teman-teman yang lain ada tanggapan juga. Nggak ada. Belum. Dari Fitra, bagaimana? Apakah? Iya, cukup mengerti. Makasih kelompok 1. Baik, terima kasih. Sama-sama. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan atau ada yang mengajukan pertanyaan? Silakan, Mila. Silakan, Mila, untuk menyampaikan. Perkenalkan, nama saya Mila Syamelia. Mau bertanya ke kelompok 1 untuk sistematika penulisan dari proposal penelitian itu setiap institusi itu berbeda atau sama gitu. Terus kalau misalkan berbeda, kenapa sih di setiap institusi itu berbeda-beda? Alasannya kenapa gitu? Cukup pertanyaannya. Mila, apakah boleh diulang? Soalnya putus-putus kalau di saya. Iya, maaf ya, sinyalnya emang agak jelek. Jadi pertanyaannya tuh mengenai proposal penelitian. Nah, proposal penelitian tuh setiap institusi bakal berbeda nggak sih? Bakal berbeda tidak? Kalau berbeda, kenapa setiap institusi itu kayak sistematika penulisannya berbeda? Jadi alasannya kenapa gitu? Sudah jelas sih, Pak? Atau Cynthia atau Rizky? Dari saya jelas, Mila. Langsung dijawab saja ya. Kalau menurut saya, menurut sepemahaman saya dan sepengetahuan saya, mohon maaf jika ada kekeliruan, mohon dikoreksi. Sistematika secara umumnya sih sama, secara umum, tapi emang yang lainnya ada perbedaan setiap institusi. Contohnya saya pernah melihat proposal penelitian dari teman saya. Jadi mereka itu pertama dari covernya berbeda, sistem penyusunan covernya berbeda, lalu isinya juga berbeda. Ada yang mencantumkan metode penelitian dan objek penelitiannya itu lebih rinci daripada proposal penelitian yang sebelum yang umumnya gitu. Maksudnya saya tidak terlalu waktu itu saya tidak terlalu melihat secara detail, tapi ada berbeda gitu. Saya jadi kayak kenapa beda gitu. Dan mungkin itu alasannya karena setiap institusi memiliki identitasnya masing-masing. Jadi bisa jadi karena identitas univ atau institutnya seperti itu mungkin bisa mempengaruhi form atau susunan proposal yang bersangkut yang terkait. Seperti itu. Kalau dari saya, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau menyanggah atau mengoreksi, silahkan. Mungkin sedikit menambahkannya dari pernyataan dari Cynthia.
kalau yang saya tahu kenapa bisa beda sih biasanya yang pasti tiap kampus udah punya acuannya masing-masing gitu terhadap proposalnya akan seperti apa gitu. Kalau yang saya tahu sih pas di setiap babnya tuh ada kesamaan gitu. Mungkin kalau yang saya lihat dari polbannya itu sendiri lebih detail gitu dari strukturnya gitu. Mungkin itu saja. Mungkin dari teman-teman yang lain ada tanggapan atau ada tambahan. Mungkin nanti akan dipaparkan oleh Ibu mungkin ya, karena memang pengetahuan dari saya, dari Cynthia dan Rizky belum memahami tentang hal tersebut lebih dalam. Bagaimana Mila? Iya, nggak apa-apa. Makasih ya. Ya, sama-sama. Yang ingin ditanyakan atau ingin memberi saran? Ibu mohon maaf izin bertanya. Ya, silakan. Ini pertanyaannya ada terminnya atau unlimited, Bu? Anda bisa mengatur sendiri ya, tapi nggak apa-apa langsung aja. Ya. Iya, biar pokoknya kita gunakan waktu kita untuk mengeksplor ya, untuk menjelajah tentang proposal apapun itu yang disampaikan oleh Anda. Kecuali kalau tidak ada lagi pertanyaannya, tidak ada lagi yang didiskusikan, nanti baru Ibu akan evaluasi kalau perlu ada yang tambahan atau membenarkan ya atau mengoreksi jawaban atau juga pertanyaan Anda. Silakan, Anda kan pasti ketika mengikhtisar itu ada yang membuat Anda penasaran ya, atau juga Anda benar nggak dengan pemahaman Anda, kan bisa diajukan ya. Baik Bu, terima kasih. Apakah dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Bintang katanya Bintang mau bertanya. Baik, silakan Bintang. Enggak jadi, Pak. Tadi udah sama kayak Mila. Kebetulan tadi saya di set manual ini nanyanya. Nggak ada raise hand-nya, belum diupdate. Maaf si Pak Wolhak. Baik Bintang, terima kasih. Atau kalau yang jaringannya kurang baik, di chat aja dituliskan juga nggak apa-apa kan, nanti bisa terbaca. Ya, untuk sulit jaringannya ya. Mungkin dari Ajri, silakan. Ya, kasih kesempatannya. Izin bertanya ya kelompok 1 untuk yang tadi dicantumin di PPT itu kan ada proposal kegiatan sama proposal penelitian. Nah, itu tuh kedua itu tuh termasuk formal proposal atau semi proposal sih? Pengen nanya itu aja. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ajri pertanyaannya. Saya jawab ya. Kan tadi itu ada proposal penelitian, ada proposal kegiatan. Kalau misalnya proposal penelitian itu pastinya resmi, sesuai dengan institusi yang ditujukan. Kalau misalnya proposal kegiatan itu, tadi itu apa sih Ajri pilihannya? Bentuk proposal tadi. Formal, non formal dan semi formal. Proposal sama proposal formal. Maaf, masih kurang jelas Bu di saya, mungkin bisa diulang lagi aja. Semi proposal sama formal proposal termasuk ke yang mana maksudnya itu? Dilihat dari bentuk proposal itu tadi ada 3, yaitu formal, non formal dan semi formal. Nah, pertanyaan Bima untuk proposal penelitian dan proposal kegiatan itu masuk kategori yang mana? Ya,
Proposal yang pertama itu adalah proposal penelitian, itu termasuk proposal yang formal, sedangkan proposal yang kegiatan itu adalah proposal non formal. Seperti itu Ajri Bima. Baik, terima kasih Cynthia. Bima tuh panggilannya apa tadi? Apa? Ajri Bima. Oh, Ajri. Kadang Ajri, kadang Bima gitu. Iya, Bu. Baik, terima kasih Ajri. Mungkin dari teman-teman yang lain ada lagi yang mau ditanyakan atau ingin memberi tambahan? Silakan dari Mar. Ingin bertanya lagi, nama Danimar masih belum paham mengenai perbedaan proposal formal, non formal, sama semi formal, karena masih bingung aja gitu ketika dihadapkan dengan suatu proposal, membedakannya bagaimana gitu. Cukup. Baik, terima kasih dari Mar. Mungkin saya akan jawab dulu ya pertanyaan dari Danimar mengenai proposal formal itu sendiri. Tadi kan udah dikasih tahu sama Cynthia kalau proposal formal itu kayak proposal penelitian, biasanya isinya ada pendahuluan, ada isi dan penutup. Tadi sudah tercantum juga dalam PPT kayak dalam pendahuluan ada apa saja dan isi dan penutupnya. Itu merupakan proposal formal dari segi strukturnya gitu. Terus untuk proposal non formal itu sendiri biasanya tidak selengkap proposal formal, jadi hanya disampaikan biasanya dalam bentuk proposal yang menarik untuk ke perusahaan. Biasanya berisi tentang pengesahan, permohonan, permasalahan atau saran-saran. Jadi kayak gitu kalau untuk perbedaan formal dan non formal. Dan untuk proposal semi formal biasanya hampir sama gitu sama proposal non formal, tapi isinya tuh tidak selengkap atau tidak memenuhi syarat-syarat proposal formal gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, atau ada tambahan dari Rizky, Cynthia, atau dari teman-teman yang lainnya? Kalau untuk proposal semi formal itu tuh untuk jenis proposal apa ya, kegiatan atau apa? Ada nggak itu? Izin masuk, Mar. Boleh. Untuk proposal semi formal mah contohnya proposal pengajuan festival, misalnya ke ketua kecamatan. Kan kalau formal mah kayak tadi yang telah dipaparin sama Cynthia, sama yang non formal tuh kegiatan yang reuni sekolah misalnya. Terus kalau yang formal yang tadi, terus kalau yang semi formal mah yaitu yang tadi pengajuan proposal kegiatan ke ketua kecamatan misal. Jadi nggak sebaku ke yang formal gitu. Contohnya. Iya betul. Jadi memang saya juga izin menambahkan contoh lain, yaitu proposal untuk pengajuan beasiswa. Misalnya dari suatu institusi itu akan mengadakan beasiswa ke institusi tersebut. Nah, digunakan proposal non formal, semi formal, maaf. Seperti itu. Ibu izin Cynthia, menambahkan. PPT ininya bisa ditayangkan nggak? Masih bisa ditayangkan nggak? PPT boleh, Bu. ini. Barusan maaf, siapa yang mau bicara? Trina, Bu. Iya. Tapi ini mah yang Trina tahu ya, Bu. Maaf kalau misalnya salah. Mohon dikoreksi. Kalau yang Trina tahu mah, kalau misalnya proposal formal tuh yang strukturnya tuh udah jelas. Kayak misalnya ada pendahuluan, ada isi proposal, sama si datanya tuh lengkap. Tapi kalau misalnya yang non formal tuh, yang Trina tahu ya Bu, tapi nggak tahu kalau salah, mohon maaf. Si semi formal tuh kayak contohnya proposal buat ke perusahaan atau enggak buat ke apa sih namanya, sponsor. Soalnya di situ bentuknya tuh tetap baku, tetap ada strukturnya, cuman strukturnya tuh nggak lengkap. Kayak misalnya latar belakangnya tetap ada, terus maksudnya si isinya tuh RAB-nya ada, penjelasan kegiatannya ada, cuman si strukturnya tuh nggak lengkap banget kayak yang formal. Kalau yang non formal, kalau yang Trina tahu mah itu tuh biasanya berbentuknya kayak sebuah pengajuan, surat pengajuan. Kayak misalnya kalau ke Polban tuh surat pengajuan permohonan peminjaman gedung, misalnya kayak gitu. Kalau yang Trina tahu gitu, Bu, cukup. Terima kasih Trina.
Ini dari teman-teman yang lain ada tambahan juga. Sudah terlihat, Bu? Sudah? Dari yang bentuk proposal. Oh, bentuk proposal Masih di atas. Oh, berarti turun-turun tadi. Ada gambar tadi. Yang jenis. Maaf, Bu. Oh, jenis? Jenis. Nah, itu satu. Coba dibuka lagi, satu lagi. Untuk bentuk, iya Bu, untuk bentuk yang formal, semi formal dengan non formal itu tidak kami masukkan, Bu. Iya. Ya. Nah, Ibu salah lihat. Tapi penjelasan tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan Anda itu terlihat kok perbedaannya, ya. Jadi nanti kita lihat bahwa jenis itu berdasarkan klasifikasi apa kita dasarnya gitu. Baru kita bisa melihat. Tadi kalau misalkan bisnis itu dan sebagainya, itu berarti dari substansi, dari isi ya. Dari segi penyampaian, tadi kita mengenal ada formal, non-formal, dan semi-formal. Silakan, Siva dipandu lagi, kalau memang masih ada. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan atau dicukupkan? Siva izin bertanya kembali. Boleh, Fitra, silakan. Iya, jadi maaf izin bertanya kembali. Kan untuk di Polban tuh ada proposal TA. Nah, kalau proposal TA sendiri itu tuh termasuknya ke proposal penelitian atau proposal kegiatan. Hal ini dikarenakan saya melihat yang proposal TA teman saya tuh di isinya tuh ada RAB anggaran biayanya untuk mengajukan dana ke instansi ke Polbannya. Jadi untuk proposal TA sendiri itu dikategorikan termasuk ke proposal penelitian atau proposal kegiatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Fitra. Pertanyaan Fitra mungkin akan dijawab oleh Cynthia dan Rizky terlebih dahulu. Dari saudari Rizky ada yang ingin ditambahkan atau misalnya ingin menjawab? Izin menjawab, kalau misalnya untuk proposal penelitian, untuk TA seperti itu biasanya itu berupa proposal penelitian dan itu masuknya proposal, seharusnya proposal formal, tapi biasanya disesuaikan dengan institusi yang mengadakan atau institusi yang akan dituju oleh kita masing-masing. Lalu kenapa bisa disebut proposal penelitian? Karena TA itu walaupun di dalamnya mencakup ada sebuah kegiatan yang ingin dilakukan, tapi tetap saja tujuan akhirnya itu meneliti sesuatu yang bersifat akademisi. Jadi pada akhirnya itu TA, tesis dan lain sebagainya itu termasuk pada proposal penelitian. Cukup. Menambahkan lagi, kenapa di dalamnya ada RAB? Berarti tujuan dari proposal TA itu untuk meminta dana kepada institusi atau pihak yang dituju, seperti itu Fitra. Jadi proposalnya itu dibutuhkan untuk mendanai penelitian yang sedang teman Fitra lakukan, mencari dana gitu. Karena kalau danusan mungkin kurang efektif, jadi membuat si proposal penelitiannya dan ada dicantumkan RAB-nya. Jadi berapa banyak biaya yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini, seperti itu. Izin menambahkan mungkin dari pernyataan Rizky dan Cynthia, kan memang dalam pedoman tugas akhir di Polban itu sendiri kan ada di bab 4-nya itu biasanya ada jadwal penelitian, ada rencana anggaran biayanya itu sendiri. Nah, di RAB-nya itu sendiri memang ada gitu terdapat dalam proposal tersebut, tapi
hanya memuat unsur-unsur teknik operasional gitu. Jadi tidak memuat unsur honor seperti biaya pembelian alat, bahan, terus biaya transportasi dan pembuatan laporannya gitu. Mungkin itu yang membedakan antara RAB yang ada di penelitian dan RAB yang ada di kegiatan gitu. Ya, cukup mengerti. Terima kasih kelompok 1. Terima kasih Fitra. Untuk pertanyaan kami cukupkan sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan atau dilengkapi dan dievaluasi oleh Ibu. Terima kasih. Baik, cukup ini ya, mengeksplorasi ya pengetahuan kalian tentang proposal ini. Jadi yang pertama tadi pertanyaan dari Dani ya tentang proposal. Ya, Dani yang pertama Danimar tadi ya, proposal kegiatan. Kemudian ini kaitan dengan RAB dan diulang kembali pertanyaannya oleh Fitra di akhir ya tadi ya, tentang apakah di dalam proposal penelitian itu RAB itu membedakan dengan proposal kegiatan begitu ya. Nah, RAB itu tidak selalu ditujukan untuk memperoleh dukungan dana. Jadi secara substansi tadi sudah dijelaskan bahwa fungsi proposal yang utama itu adalah sebetulnya untuk memperoleh dukungan. Ya, ketika Anda membuat proposal, membuat rancangan kegiatan, Anda sampaikan kepada pihak-pihak lain itu, artinya Anda ingin memperoleh dukungan. Dukungan itu bisa berbagai macam jenisnya, tidak selalu berupa finansial atau dana. Dukungan bisa saja berupa izin, bisa berupa persetujuan, begitu ya. Jadi kalau misalkan Anda membuat proposal kegiatan, disampaikan pada pihak si A tuh setuju, wah bagus sekali misalkan kegiatan Anda, saya dukung dengan doa, oh itu alhamdulillah ya. Misalkan, jangan ketika Anda berharapnya dukungannya berupa finansial dana, misalkan ternyata si A hanya mendukung dengan doa. Jadi ingat, proposal itu hanya untuk memperoleh dukungan. Nah, dukungan itulah misalkan yang seharusnya tidak selalu diarahkan pada finansial, tapi juga persetujuan atau juga dukungan berupa support ya, semangat pada Anda untuk melakukan itu adalah dukungan begitu. Tapi memang di benak kita, di benak masyarakat itu kalau Anda membuat proposal pasti urusannya dengan permohonan dukungan berupa dana kan begitu ya. Sehingga tadi muncullah pertanyaan misalkan apakah RAB ini bisa dijadikan standar pembeda antara laporan penelitian dengan laporan kegiatan? Jawabannya tentu saja tidak. Pembeda laporan penelitian dan kegiatan bukan dari ada tidaknya RAB, begitu. Di laporan penelitian perlu ada RAB, perlu. Apakah itu ditujukan untuk seperti tadi memperoleh dana? Tidak selalu, ya. Nah, kadang-kadang RAB dimunculkan juga mungkin untuk mempertimbangkan apakah penelitian ini bisa dilaksanakan atau tidak. Penelitian ini bisa dilaksanakan oleh individu atau oleh kelompok. Contoh misalkan ya, di Polban dulu mahasiswa semua proposal itu harus mencantumkan RAB. Nah, ini untuk mempertimbangkan apakah proposal itu boleh dilakukan oleh seorang, penelitian itu oleh 2 orang, 3 orang, atau 4 orang. Ya, dulu tahun 90-an ketika terjadi krisis moneter pertama, di awal itu kan pembuatan tugas akhir mahasiswa itu individu. Awal itu ya, tahun 80-an itu. Kemudian 89 kita terjadi krisis moneter, akhirnya Polban mengambil kebijakan tugas akhir itu boleh dilakukan oleh kelompok. Nah, ini dasar pertimbangannya adalah berapa biaya yang akan dikeluarkan dalam penelitian itu. Jadi dulu standarnya kalau misalkan mahasiswa itu biayanya sekitar 500.000, dulu kurs dolarnya 90 itu masih 2.460 ya, saya ingat itu mempertimbangkan itu ya. Nah, akhirnya kalau misalkan biaya penelitian mahasiswa itu sampai di 500 sampai 1 juta, itu oleh sendiri, tidak boleh berdua. Tapi kalau sampai 1,5 juta itu boleh berdua. Kalau sudah di atas 2,5 juta itu bertiga ya. Kemudian maksimal penelitian itu boleh dilakukan 4 orang. Jadi di atas biaya 3 juta atau 2,5 juta itu boleh dilakukan oleh 4 orang begitu. Nah, itu adalah tidak diarahkan untuk memperoleh dana karena memang tugas akhir tidak didanai oleh Polban begitu ya. Nah, kemudian di tahun 2000 ada dana dari pemerintah untuk proyek penyelesaian tugas akhir ya.
itu kalau dibagi per mahasiswa, mahasiswa itu akan mendapat di bawah 100.000. Tentu saja kan suatu hal yang tidak memungkinkan ya, sehingga diambil beberapa kebijaksanaan, masing-masing jurusan boleh berbeda. Misalkan ada jurusan yang akan mendanai, khusus mahasiswa yang kurang mendukung ekonominya begitu ya, jadi itu dipilihannya dasarnya itu. Ada juga jurusan yang memilihnya misalkan dibagi saja untuk mahasiswa, misalkan kalau sekarang bidik misi misalkan begitu ya. Nah jadi tidak selalu RAB itu adalah untuk memperoleh dana. Nah sekarang apa yang terjadi misalkan di jurusan kita di sipil ya. Nah mahasiswa dalam pengajuan proposalnya itu tetap mengajukan RAB ini untuk dipertimbangkan. Apakah penelitian ini akan menyulitkan mahasiswa atau tidak begitu? Jadi kalau dananya besar misalkan ya, kemudian dilihat nih misalkan dari dana itu peruntukan alatnya mungkin nggak dibeli. Apakah alatnya kemungkinan ada kenaikan harga dan sebagainya misalkan. Nah, itu menjadi bahan pertimbangan sehingga mahasiswa itu diminta untuk mengajukan RAB tapi bukan untuk didanai begitu ya, tapi untuk dipertimbangkan apakah sarana, katakanlah prasarananya itu mendukung tidak untuk melakukan penelitian tersebut begitu ya. Nah, itu akan menjadi biasanya di seminar proposal Anda itu akan ditanya apakah memang Anda sudah tersedia dana seperti sebanyak ini misalkan ya. Nah Anda misalkan merancang RAB sudah sekian tapi ternyata Anda sendiri bingung dari mana uang itu, pasti itu akan dipertimbangkan, mungkin akan dipersempit objek penelitian Anda atau Anda mungkin diminta mengubah misalkan ya dalam hal-hal tertentu misalkan yang akan menggunakan biaya yang banyak seperti itu. Atau misalkan sekarang ada uang tapi dilihat materialnya tidak mungkin Anda bisa peroleh dengan mudah misalkan begitu ya. Itu juga akan dipertimbangkan misalkan. Jadi si penguji seminar proposal itu biasanya akan melihat rincian seperti itu. Ini alat ini belum ada atau alat ini sulit diperoleh. Walaupun dia punya uang misalkan ditanya ini biayanya untuk ini. Tapi apakah Anda mudah mencari alat ini misalkan begitu ya. Atau misalkan seperti tahun lalu ketika saya ada seminar proposal mahasiswa ya. Nah, ada satu semacam septic tank lah begitu ya. Kan sekarang septic tank tidak harus dibuat ya, sudah ada yang dalam bentuk jadi itu ya misalkan ya. Nah, kemudian dia menggunakan septic tank tipe apa, begitu harganya tinggi, nah kita arahkan begitu. Nah, ini kan biayanya akan sangat mahal kalau Anda membelinya. Dan ada dosen yang tahu gitu spesifikasi septic tank yang masih bisa digunakan untuk penelitian tersebut, tapi harganya adalah hampir sepertiga dari yang dituliskan oleh mahasiswa. Gitu. Itu bisa dicek nih. Jadi ketika masuk dengan harga, dicek, dilihat di internet begitu ya harganya benar dan sebagainya. Nah itu, jadi RAB tidak membedakan jenis proposal, penelitian dan kegiatan ya yang pertama. Kemudian juga tadi pertanyaan RAB dikaitkan juga dari Dani dengan apa sih umpan balik yang bisa kita berikan kepada pihak yang kita kirimi proposal ya, terutama ini kaitan dengan misalkan kerjasama ya. Tadi penjelasan dari Siva, kemudian dari Bima ya, kemudian dari juga Rizky, itu saya kira sudah cukup jelas ya. Anda orang-orang yang aktif di organisasi pasti pernah mengalami itu ya, terutama ketika kita akan membuat proposal untuk memperoleh dukungan dana ya misalkan. Nah ini memang betul, mungkin pengalaman tadi Azri atau Bima tadi ya, bagaimana kita harus memiliki dulu stakeholder di situ ya, atau istilah Anda channel di situ begitu ya, sehingga akan ada mudah, kalau tidak misalkan akan diabaikan saja proposal seperti itu ya. Itu adalah teknis saja ya, teknis saja. Kalau saya dulu zaman kuliah, saya dulu ada istilahnya BEM se-Bandung Raya begitu ya. Itu kalau udah bagian proposal tuh udah urusan mahasiswa ITB tuh ya, Fadil Muhammad begitu ya. Fadil Muhammad tuh kan mahasiswa ganteng, cerdas begitu. Jadi kalau urusan dana tuh bagian dia gitu loh. Jadi karena apa? Dengan kelugasannya, dengan ketampanannya begitu ya, dia akan sangat mudah masuk ke industri-industri begitu ya. Sehingga makanya hubungan dia itu dengan industri sebelum lulus saja sudah banyak, sehingga ketika bekerja industri rebutan mencari dia begitu ya. Itu pada Muhammad ya, jabatan terakhir kemarin itu Gubernur Gorontalo, itu zaman saya begitu. Jadi sudah dipilih begitu ya orang-orang yang
kira-kira menarik perhatian ya pihak lain untuk menyokong kegiatan, itu juga perlu kita tentukan ya siapa nih yang akan bernegosiasi dan sebagainya. Tapi betul memang begitulah. Kalau memang proposal untuk ditujukan untuk memperoleh dukungan dana ya. Kemudian tadi bagaimana kerjasamanya? Sebaiknya kalau Anda nanti mau melakukan, kita dulu yang mendraftnya. Jadi jangan kita ikuti dulu keinginan mereka, tidak, nanti kita sendiri mendapatkan dananya tidak sesuai dengan permintaannya misalkan ya. Kita dapat dana 2 juta tapi permintaannya misalkan iklannya pengen bisa atau brandnya ya, merek dagangnya misalkan pengen ditempatkan di spanduk jalan utama. Nanti kita bayar spanduk jalan utama itu berapa ya? Jadi kita yang men-setnya. Ya, apa sih kerjasama yang bisa kita tawarkan? Kita buat dulu draftnya, ya. Nah, itu biasanya jago-jago tuh mahasiswa sekarang kan. Misalkan kalau di booklet di halaman depan, maka diminta kontribusinya sekian juta. Misalkan kalau di tengah-tengah sekian juta. Kalau ukurannya ini kan gitu ya. Kalau di spanduk ditempatkan di gerbang, misalkan berapa harganya. Kalau tulisannya pakai spotlight berapa, kan itu biasanya begitu ya. Itu pengalaman saya waktu mahasiswa. Jadi kita sampai detail, betul kata Siva, negosiasi itu yang paling penting sebetulnya. Jadi walaupun kita sudah buat draft, kita jangan kaku. Mereka harus dengan apa yang kita draft, kita bisa negosiasikan. Ya misalkan dulu, saya pernah gini, tulisan misalkan, oh tulisannya akan spotlight Bu, saya katakan gitu ya, karena ini malam hari begitu. Nah dia nggak mau tulisan dalam spotlight, karena apa? Kalau spotlight malam hari bagus, tapi kalau siang kan tidak bagus begitu ya. Kemudian dia minta ubah warna dan sebagainya. Kita ikuti saja, kita negosiasi, tapi tetap kita akan memperoleh lebih gitu. Karena uang kelebihan itulah yang akan digunakan untuk kegiatan kita, kan begitu ya. Nah jadi kerjasama ini harus kita draft gitu. Ya, kemudian bisa kita negosiasikan ya. Nah, jadi itu ini kayaknya Dani sudah siap dengan suatu proposal ya. Sekarang kan Anda tuh bisa tuh ya ikut proposal apa? Membantu UKM gitu ya. Anda kerjasama dengan UKM, Anda yang buat proposalnya gitu. Kan dananya nanti bisa dibagi ya dengan Anda misal. Sekarang banyak kok kegiatan-kegiatan yang bisa Anda ikuti untuk membantu ya masyarakat, tapi perannya ada di Anda mahasiswa begitu. Biasanya kalau mahasiswa tuh cepet kok disetujuinya gitu ya. Itu yang pertama, kemudian berikutnya adalah tentang apa sih unsur-unsur yang ada di dalam metode. Ya, ada yang mengistilahkan metodologi penelitian. Kalau dengan istilah metodologi penelitian ada dua makna. Metodologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang metode, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, metode itu artinya adalah metode-metode yang digunakan di dalam penelitian. Kalau kita menggunakan istilah metodologi. Makanya saya sering sarankan pada jurusan, sebaiknya kita menggunakan istilah metode saja. Bahasa awamnya, metode itu kan sebetulnya cara untuk melakukan penelitian itu apa? Atau bagaimana? Gitu. Nah, tentu saja di sini berarti apa sih unsur yang harus ada? Ya, semua langkah yang akan kita lakukan di dalam penelitian itu kita ungkapkan, kita tuliskan dalam bab metode penelitian itu. Nah, sekarang tentu saja sebetulnya kita harus tentukan dulu metodenya mau kita pilih apa. Paradigma penelitian itu ada dua, satu penelitian kualitatif, satu penelitian kuantitatif, itu paradigmanya. Dari paradigma ini akan turun metodenya apa yang akan kita gunakan. Dalam penelitian dasar, metode itu ada tiga. Satu adalah metode historis, dua metode deskripsi, tiga metode eksperimental. Itu dasarnya. Metode historis adalah metode yang mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisis data-data atau fenomena-fenomena masa lalu, sehingga bisa ditarik suatu simpulan. Metode deskripsi adalah metode yang mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasi data-data atau fenomena-fenomena yang sedang terjadi, sehingga bisa diperoleh simpulan. Nah, metode eksperimental adalah tidak ada data, tidak ada fenomenanya, tapi justru diciptakan. Metode yang menciptakan data atau fenomena, atau diistilahkan dengan variabel-variabel baru, sehingga bisa ditarik suatu simpulan. Ya, itu dasar dari metode. Dasarnya itu tiga dulu. Nah, kemudian kan perkembangannya luar biasa.
Makanya ada misalkan metode historis komparatif, ada metode etnografi, deskripsi, dan sebagainya. Jadi pembedanya dari 3 metode ini masalah data. Kalau data fenomenanya masa lalu yang kita teliti, maka itu masuk kategori historis. Biasanya ini ilmu humaniora, antropologi, sejarah, itu pasti akan menggunakan metode historis. Tapi bukan berarti sipil juga nggak bisa. Ada yang pernah nggak ke Lawang Sewu di Semarang? Ya. Belum, Bu. Hah, Belum. belum. Jalan-jalan ya ke sana ya. Nah, di Lawang Sewu itu, kalau saya sendiri bukan orang sipil, tapi ketika saya masuk ya ada satu di pohon di tengah-tengahnya itu ada pohon beringin dan ada satu ruangan, satu gedung begitu ya, khusus untuk sejarah pembangunan gedung Lawang Sewu. Gitu. Jadi di sana ada foto-fotonya, kemudian ada beberapa alat yang digunakan, ada miniaturnya ya. Saya waktu itu kepikir gini, kalau saya orang sipil, saya ingin tahu konstruksi ini karena kan sampai sekarang bangunan itu masih megah, masih kokoh begitu ya. Padahal itu udah berapa kali terjadi perubahan fungsi gitu. Nah, kalau Anda melakukan analisis tentang gedung Lawang Sewu melalui apa tadi yang gedung museum itu ya, data-data diperoleh di situ, Anda melakukan metode historis itu dalam penelitiannya gitu. Ya. Nah, atau misalkan apalagi tadi kalau antropologi ya, misalkan sejarah itu pasti kan sejarah itu kan peristiwa masa lalu ya. Antropologi biasanya lebih tertarik melihat fenomena-fenomena orang-orang terdahulu dibanding dengan yang sekarang kan gitu. Karena kalau sekarang pada umumnya akan menggunakan metode deskripsi. Ilmu humaniora pada umumnya penelitiannya berlandaskan metode deskripsi. Semua ilmu humaniora begitu. Ya. Nah, kemudian eksperimen di mana? Eksperimen saya katakan tadi nggak ada datanya. Justru kita sebagai peneliti menciptakan data itu, menciptakan fenomena itu. Itulah yang disebut dengan variabel-variabel baru. Sebagai contoh, kita kan dulu mengenal telur asin rasanya hanya satu aja, asin. Ya. Nah, kemudian kan mahasiswa ITB, Pak Fakultas Mekanisasi Pertanian ya, dia menciptakan telur asin rasa rendang, gitu. Apa variabel baru yang digunakan? Biasanya kalau kita membuat telur asin itu variabelnya kan hanya telur, garam, dan abu. Mungkin tambah air kan begitu. Ya, 4 itu variabelnya. Nah sekarang dia masukkan variabel baru, si garam diganti dengan rempah-rempah bumbu rendang. Jadi bumbu rendang yang dia masukkan. Ya, unsur itu yang dimasukkan variabel barunya. Sehingga kita merasakan sekarang telur asin rasa rendang misalkan begitu ya. Atau misalkan Anda pernah lihat pohon apa itu jeruk pepaya, ya. Jadi pohonnya adalah pohon jeruk, tapi buahnya bentuknya pepaya, isinya adalah jeruk. Gitu. Jadi dimasukkan flaspanuktah dari pepaya ke dalam pohon jeruk. Hasilnya ternyata bukan daunnya yang berubah, bukan apa batangnya yang berubah, tapi ternyata berubahnya itu dalam buahnya. Atau misalkan tomat sekeras kentang, Anda pernah tahu? Ya, itu adalah eksperimen semua. Jadi metode eksperimen itu metode yang menciptakan variabel baru. Dari variabel baru itulah kita bisa menarik sebuah simpulan. Itu dasar metode. Jadi kita harus tahu dulu dasarnya. Kita mau melakukan menggunakan metode apa? Gitu. Ya. Nah setelah itu kita tentukan metode penelitiannya. Kemudian sekarang Anda berpikir, data penelitian Anda apa? Maka harus diungkapkanlah sumber dan teknik pengumpulan datanya. Nah, sekarang Anda sudah peroleh sumber datanya. Sekarang tekniknya gimana? Jadi kalau tadi, maaf ini Ibu revisi, wawancara, angket, kemudian misalkan observasi, itu bukan metode. Itu teknik pengumpulan data. Jadi itu bagian dari metode. Paling besarnya metode. Ya, nah di dalam metode itu kita melakukan pengumpulan data menggunakan teknik apa? Oh, tekniknya wawancara, observasi, atau juga misalkan studi pustaka dan sebagainya. Nah itu adalah teknik pengumpulan data. Jadi datanya apa, sumbernya apa, tekniknya bagaimana Anda memperoleh data tersebut itu diungkapkan dalam metode. Nah sekarang Anda sudah punya datanya.
mau diapakan data ini gitu. Nah, mulailah tadi dikatakan oleh Siva juga oleh Siva tadi, kita mengungkapkan prosedur penelitian kita ini mau dilakukan seperti apa. Itulah yang disebut dengan alur penelitian. Atau kalau di sipil sering dikatakan sebagai flowchart penelitian Anda. Anda ungkapkan, pertama Anda melakukan misalkan kajian pustaka, kemudian Anda melakukan observasi ke proyek tersebut, kemudian Anda misalkan, nah itu prosedur itu diungkapkan. Kemudian ketika Anda misalkan ke proyek itu meninjau apa yang akan Anda inginkan. Kemudian cara memperoleh keinginan Anda itu dengan apa? Itulah yang disebut dengan instrumen penelitian. Anda memperoleh data itu instrumennya apa? Begitu ya. Nah ini kan akan banyak tekniknya, akan banyak caranya. Nah prosedur itulah diungkapkan, maka jadilah alur penelitian. Sehingga ketika orang membaca ya metode Anda itu, orang pun bisa melakukan hal yang sama yang seperti Anda tuliskan. Ya misalkan Anda akan bereksperimen nih, misalkan mengganti agregat misalkan ya dari apa? Dulu kan ada pengganti pasir itu dengan skam padi itu ya, misalkan ya. Dengan skam padi, atau misalkan dulu saya pernah diminta menjadi juri lomba karya ilmiah teknik sipil se-Jabar dan Banten, itu masih ada nggak organisasi itu? Jadi ada perkumpulan mahasiswa teknik sipil se-Jabar dan Banten ya, dari Polban, ITENAS, UNENUS, ITB dan sebagainya. Saya nilai dulu mahasiswa dari ITENAS kalau tidak salah yang jadi juaranya ya. Jadi dia bereksperimen memanfaatkan limbah genting, pabrik genting di Majalengka itu. Ya, kan banyak tuh pabrik genting Majalengka ya yang dekat Indramayu Cirebon itu. Nah kan itu banyak ya. Bagaimana limbah pabrik genting itu yang pecah-pecah genting itu dijadikan bahan agregat pengganti pasir dan hasilnya ternyata kekuatan dan sebagainya itu cukup baik. Jadi kita tentukan itu juaranya misalkan ya. Nah itu kan dia bereksperimen gitu ya. Nah sehingga kalau misalkan nih saya mahasiswa sipil, saya baca tuh karya tulis dia, saya lihat metodenya, saya bisa mengoperasionalkan apa yang tertera di dalam metode tersebut. Oh langkah pertama ini saya suruh cari ini dulu dan sebagainya. Jadi metode itu memberikan gambaran kepada pembaca bagaimana proses penelitian Anda itu dilakukan. Ya, nah kalau pertanyaan berikutnya adalah sumbernya bukan sumber, unsur-unsurnya apa saja? Ini akan bergantung pada jenis penelitian Anda. Ya, mungkin ada yang memasukkan setelah diungkapkan metode langsung sumber dan teknik pengumpulan datanya, instrumennya apa, kemudian langsung alur penelitiannya misalkan. Ada juga yang memasukkan misalkan dengan teknik pengolahan datanya, misalkan kalau Anda paradigma penelitiannya kuantitatif kan itu perlu diungkapkan tuh. Ya, tentang pengolahan data penelitiannya bagaimana, apakah menggunakan statistik SPSS dan sebagainya misalkan. Nah kalau di sipil Anda tentu saja mungkin akan masukkan yang pertama adalah deskripsi objek penelitian Anda itu apa? Oh proyek A, Anda deskripsikan proyek A itu misal, atau Anda akan bereksperimen misalkan ya bagaimana menguji kekuatan sebuah kayu misalkan dengan air garam atau air rendaman daun cengkih dan sebagainya misalkan ya. Nah berarti kan Anda ungkapkan dulu itu ya, Anda perjelas objek penelitian Anda ini apa. Itu bisa diungkapkan dalam metode ya. Kalau dulu di sipil itu satu bab tersendiri itu tahun 80-an itu ya. Jadi setelah bab 1, bab 2 adalah deskripsi proyek karena semuanya harus ke proyek gitu TA-nya begitu. Kalau sekarang kan beragam. Jadi itu bisa diungkapkan langsung di dalam bagian metode ya. Kemudian misalkan di dalam penyelesaian teknik sipil itu kan biasanya ada material yang akan digunakan ya. Nah, itu yang kalau di dalam ilmu humaniora yang tadi disebut dengan instrumen penelitiannya, Pak. Nah, materialnya apa misalkan? Ketika Anda akan menguji kelayakan jembatan, itu material yang Anda akan uji itu apa? Kemudian model, kan di sipil itu juga dalam model yang Anda gunakan untuk menganalisis atau mengungkapkan kajian Anda itu apa? Itu bisa diungkapkan juga ya. Kemudian tadi misalkan tentang langkah-langkah atau prosedur penelitian sehingga biasanya diungkapkan dalam bentuk flowchart di sipil. Jadi intinya adalah
kita mengungkapkan apa yang akan kita lakukan di dalam penelitian kita, mulai dari awal hingga akhir, yaitu pembuatan sebuah laporan. Itu diungkapkan di dalam metode. Setiap bidang ilmu tentu unsur-unsur metodenya akan berbeda, tapi prinsipnya adalah sama, gitu ya. Itu tentang pertanyaan metode. Kemudian tadi ada pernyataan dari Cynthia yang kurang tepat ya. Di dalam metode kita tidak mengungkapkan hipotesis. Hipotesis itu di bab 1 pendahuluan ya. Hipotesis itu simpulan sementara. Dari mana Anda merumuskan hipotesis? Tentu harus dari postulat. Tidak sembarangan kita merumuskan hipotesis ya. Nanti kita akan bahas itu ya. Tapi intinya hipotesis tidak diungkapkan di dalam bab metode, tapi di bab pendahulu. Berikutnya adalah tentang strukturnya. Pertanyaan dari siapa tadi? Mila ya. Mila jeli ini ya. Berarti dia tahu gitu ya. Mengapa sistematika bisa berbeda-beda dalam suatu proposal? Gitu. Walaupun sama-sama proposal penelitian. Anda lihat nanti ya, pedoman proposal penelitian misalkan PKM Dikti aja setiap tahun berubah kan? Ya, 17, 18, 19, 20, yang 21 saya belum lihat ya, misalkan. Atau pedoman proposal TA sipil juga berubah-ubah kalau kita lihat ya. Unsurnya begitu ya, sistematikanya tadi. Jadi kalau Anda misalkan membaca buku tentang pedoman penulis bahasa Indonesia untuk aktivitas ilmiah itu, nah ini ada contoh pedoman di bab 11 ya tentang proposal itu. Ini ada contoh pedoman penyusunan proposal tugas akhir jurusan Teknik Sipil Polban. Ada contoh juga saya berikan dari Politeknik Pos misalkan ya. Kemudian kalau Anda bandingkan dengan yang sekarang, itu berubah. Ya, sistematika. Nah, sistematika disusun oleh pembuat pedoman itu bergantung pada kebutuhan. Kalau Anda lihat di bab pendahuluan, PKM Dikti itu, ya, Belmawa itu, di bab pendahuluan itu dia hanya memerlukan 3. Dia hanya butuh latar belakang, kemudian tujuan, dan satu lagi perumusan masalah. Unsur lainnya tidak perlu. Tapi sebelumnya rumusan masalah nggak ada, dia hanya minta latar belakang, tujuan, dan metode. Jadi metodenya diintegrasikan di bab pendahuluan. Nah, jadi masalah. Jadi ini emang bergantung kebutuhan sistematika itu, ya. Jadi si pembuat pedoman ini dia kan sudah tahu ini arah dari penelitian ini akan kemana, apa saja sih unsur yang dibutuhkan, nah maka dia tuliskan di dalam itu, gitu ya. Jadi sistematika berbeda karena bergantung pada kebutuhan. Apakah ini salah? Tidak salah, gitu. Bergantung tadi ya. Belum misalkan tadi topik penelitian itu akan mempengaruhi sistematika, ruang lingkup penelitian akan mempengaruhi sistematika, tujuan dari misalkan di sebentar ya, ini HP ya, ya sudah. Jadi sistematika itu akan bergantung pada kebutuhan ya. Kira-kira penelitian Anda tujuannya untuk apa, cakupannya bagaimana, itu akan menentukan sistematika. Jadi sistematika berbeda dalam satu penelitian dengan penelitian lain, dalam proposal satu dengan proposal lain, itu tidak jadi masalah ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya tentang bentuk ya. Nah, itu yang Ibu katakan tadi. Jadi ketika kita melihat atau akan mengklasifikasi proposal itu, dasar klasifikasinya apa? Kalau tadi dasar klasifikasinya adalah substansinya, maka kita mengenal yang disebutkan, oh ini tentang bisnis, maka bisa kita katakan proposal bisnis. Ini tentang keilmuan, tentang hal ilmiah ya, maka kita bisa masukkan itu proposal penelitian begitu. Oh ini misalkan tentang kegiatan yang sifatnya insidental, maka kita bisa mengatakan dengan istilah proposal kegiatan. Jadi itu berdasarkan substansi. Nah sekarang bagaimana bentuk penyajian? Maka kita mengenal tadi apa yang disebut dengan proposal formal, non formal, dan semi formal. Jadi penyajiannya bagaimana? Oh ini penyajiannya lengkap. Sistematikanya lengkap,
Dimulai dari bagian ada kelengkapan awal, bagian inti, ada kelengkapan akhir. Ini ditulisnya harus seperti ini. Nah, itu masuklah formal. Apa yang menunjukkan keformalan bukan dari isinya. Jadi proposal kegiatan bisa nggak dibuat formal? Sangat bisa. Proposal bisnis dibuat formal bisa. Proposal bisnis bisa nggak dibuat semi formal? Bisa. Apakah proposal penelitian tidak bisa dibuat dalam bentuk non formal? Bisa. Jadi bergantung pada penyajiannya, gitu. Ya. Nah, seperti tadi, misalkan ketika Anda mau melakukan penelitian, Anda memerlukan lab, misalkan, gitu. Anda akan membuat ya pengajuan peminjaman lab. Gitu. Anda bisa nggak bentuk proposal formal? Bisa, sangat bisa. Tapi kan kita lihat ini kan hanya bagian dari penelitian, begitu ya, yang nggak perlulah dibuat dalam bentuk proposal yang formal, begitu ya. Kita bisa ajukan proposal non formal, seperti itu. Jadi apapun substansi isi dari proposal bergantung pada penyajiannya, maka kita bisa saja membuat, misalkan tadi proposal penelitian justru dibuat dalam bentuk yang non formal bisa. Oh, ini proposal kegiatan tapi justru kita buat dalam bentuk yang formal bisa. Jadi klasifikasinya dasarnya apa? Anda membedakan jenis proposal tersebut ya. Nah, jadi dari unsur tadi mungkin unsur sistematikanya, unsur kelengkapannya itulah yang akan membedakan formal, non formal dan sistematis semi formal ya. Nah, kemudian juga ini hati-hati nih, kan tadi dikatakan bentuk non formal itu bisa dalam bentuk surat. Nah, hati-hati, ada surat pengajuan, ada proposal pengajuan ya gitu. Kadang-kadang sebuah proposal itu perlu disertai dengan surat gitu. Ya. Misalkan Anda ini sudah membuat proposal lengkap, mau disampaikan pada kepolisian, kan Anda nggak bisa datang ke kepolisian, serahkan aja proposal itu, nggak bisa kan? Ya, kepolisian memerlukan surat pengajuan dari Anda yang disertai dengan proposalnya. Itu harus dibedakan. Ada memang surat pengajuan, ada proposal pengajuan, begitu ya. Nah itu masalah bentuknya nanti terserah mau dibuat formal, non formal, semi formal. Ya, jadi itu yang harus kita pahami dari klasifikasi ketika kita ingin mengetahui jenis-jenis proposal. Kemudian apa lagi ya? Sudah ya, saya kira sudah terbahas semuanya. Atau ada yang masih belum saya bahas, masih belum terulas? Bisa Anda kemukakan, tapi menurut catatan ini sih sudah semuanya sudah saya ulas ya. Kemudian Triana, Anda jangan tidak percaya diri dengan apa yang Anda ungkapkan gitu ya. Takut salah, inilah belajar begitu ya. Mungkin Anda bisa saja tidak usah nanti kalau salah. Anda katakan aja sepengetahuan saya. Ya itulah pengetahuan Anda. Ketika kita berdiskusi dalam forum seperti ini ya, berdialog dalam seperti ini, kita tidak usah takut salah. Justru ketika Anda salah, mungkin teman Anda mengoreksi, kemudian Anda akan tahu, oh ternyata pernyataan saya salah, begitu ya. Kebenaran ilmu itu kebenaran yang nisbi. Hari ini benar, besok belum tentu benar. Gitu. Ya, kecuali kebenaran agama mutlak. Sehingga ketika misalkan kita salah mengungkapkan, itu tidak jadi persoalan ya. Maka nggak usah takut salah begitu ya. Jadi Anda bisa memulai misalkan kalau seperti itu, ungkapkan saja Triana, sepengetahuan saya ini gitu. Artinya itulah pengetahuan Anda. Ketika pengetahuan Anda salah, apakah itu salah? Tidak gitu ya. Nah, maka disinilah kalau kita, apalagi Anda sudah tingkat 3 ya, jangan percaya pada satu sumber ketika kita belajar. Komparatifkan sumber itu ya. Mungkin minimal 2 lah kalau Anda mencari informasi, atau 3, 4, 5 itu akan lebih baik ya. Sehingga Anda betul-betul, oh di sini misalkan gini, Anda baca ya, klasifikasi tanah. Di sini ada 4. Anda jangan percaya aja pada buku itu. Coba Anda cari buku lain. Oh, ternyata di sini ada 5. 5 di sini, 4 di sini, ternyata yang 5 ini sama dengan 2 yang ada di 4. Berarti kan Anda mendapat pengetahuan baru tuh. Ternyata klasifikasi tanah itu bukan hanya 4. Tapi jadi berapa yang Anda tahu? Anda baca satu buku 4 klasifikasi tanah. Baca satu buku lagi ada 5. Dari yang 5 ini 2 sama dengan yang di 4. Maka Anda akan tahu berapa klasifikasi tanah. Menjadi berapa? Ayo hitung cepat. Buku A ada 4 klasifikasi tanah. Buku B ada 5 klasifikasi tanah. Dari yang 5 ini 2 sama dengan
Iya, jadi 7. Jadi Anda dari 2 buku itu mengetahui, oh ternyata tanah itu diklasifikasi menjadi 7 jenis. Kalau Anda baca hanya 1, tadi ternyata 4. Itu cara belajar. Jangan percaya pada satu sumber. Kemudian apa? Sumbernya harus yang berkualitas. Begitu ya. Anda sekarang kan dengan teknologi dan kecanggihan Anda ya menggunakan aplikasi dan sebagainya, Anda tuh kan lebih cepat dari dosen-dosen seperti saya. Kalau dosen-dosen muda enggak ya. Kalau dosen-dosen seangkatan saya itu kan gaptek ya misalkan. Nah, lihat sumbernya, harus yang kualifikasinya baik. Jangan sampai gini, Anda mahasiswa mengambil sumber dari blog SMA gitu. Ya, nah itu kan perlu diragukan begitu karena pengetahuan pendidikan Anda lebih tinggi. Jadi paling tidak selevel dengan Anda lah. Atau yang memang lebih baik Anda langsung mengambil informasi dari para pakar, dari orang-orang yang memang sudah bisa mempertanggungjawabkan gagasan-gagasannya. Ya, jadi begitu. Ketika kita belajar itu mengkomparasi, melihat apa keunggulan dan kelemahannya. Ya, harusnya begitu. Ya, kalau Anda sudah tingkat 3, sebentar lagi Anda akan mengajukan proposal. Kalau bacaan Anda sangat terbatas, ya, bagaimana Anda bisa menemukan hal yang baru, begitu, ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan tentang proposal. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dahulu sebelum kita akan menganalisis proposal hari ini. Ibu, saya Ya, mau bertanya. Ibu, kalau proposal itu boleh di resume nggak, Bu? Maksudnya lebih dipersingkat. Kalau misalnya boleh, unsur-unsur apa saja yang harus ada, dan unsur-unsur apa saja yang boleh lebih singkatin gitu, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Kita lihat dulu, apa fungsi proposal tadi? Fungsinya adalah untuk memperoleh dukungan. Gitu ya. Nah, karena fungsinya untuk memperoleh dukungan dari pihak yang kita berikan proposal, maka kita harus mengungkapkan informasi itu selugas mungkin. Artinya mudah dipahami apa yang diungkapkan oleh Anda, kemudian juga mudah untuk menarik untuk dibaca lanjutannya begitu ya. Nah, sehingga bagaimana prinsip kelugasan dan kemenarikan ini harus Anda kemas di dalam sebuah proposal. Saya tidak bisa mengatakan, oh ini hilangkan. Tidak, karena tadi bergantung pada objek penelitian Anda, cakupan penelitian Anda, tujuan penelitiannya apa, begitu. Sehingga, oh unsur ini tidak bisa hilang misalkan, ya karena ini adalah penelitian tujuannya ini, cakupannya ini, seterusnya, begitu ya. Nah jadi ketika kalau Anda tanyakan tadi, Bu, mana unsur-unsur yang harus dibuang? Nah pertanyaan saya adalah, apa yang mau Anda kerjakan dalam proposal itu? Rencana kegiatan apa yang Anda akan lakukan, barulah bisa kita lihat unsur apa yang bisa kita hilangkan, gitu ya. Mungkin nanti dalam satu penelitian RAP tidak perlu Anda ungkapkan, karena apa? Memang penelitian Anda, kajiannya adalah pustaka. Nah, misalkan ya, Anda tidak memerlukan pembelian alat dan sebagainya, berarti tidak perlu memunculkan RAB. Atau paling yang dimunculkan adalah pulsa, misalkan begitu ya. Nah, sekarang misalkan pulsa juga bisa disiasati bagaimana Anda misalkan menggunakan pulsa semurah mungkin dan sebagainya. Jadi nanti RAB itu bisa tidak diungkapkan, misalkan ya. Atau misalkan di sumber dan teknik pengumpulan data, misalkan di bab di metodologi itu tidak kita masukkan di metodologi karena kita akan tarik misalkan di bab pendahuluan, itu bisa saja. Dalam laporan kegiatan pada umumnya tidak ada metode kan, ya. Nanti dalam proposal pun tidak perlu diungkapkan metode, tapi mungkin istilahnya diganti dengan tadi rencana kegiatan misalkan atau jenis-jenis kegiatan, ya. Jadi Cynthia, kalau Anda bertanya unsur apa yang harus dihilangkan, ini akan bergantung pada topik Anda, ruang lingkup penelitian Anda, dan tujuan penelitian Anda, ya, atau kegiatan Anda, begitu. Itu Cynthia. Ada lagi yang lain? Terima kasih, Bu. Ya, mudah-mudahan Anda nggak puas dengan apa yang saya jelaskan ya, sehingga Anda akan mencari lagi. Ya. Baik, saya anggap pengetahuan Anda, pemahaman Anda tentang proposal itu sudah bisa kita gunakan untuk menganalisis sebuah proposal. Ya, ada proposal yang gagal dalam PKM Dikti, ya. Bisa Anda analisis apa yang menyebabkan kegagalan dari proposal ini.
Tentu saja nanti Anda harus mengunduh dulu pedoman PKN tahun 2018, karena ini diajukan waktu tahun 2018 ya. Anda pahami pedoman itu, kemudian Anda analisis proposal yang akan saya kirimkan melalui WA itu ya. Nah, hasilnya nanti Anda unggah pukul 10.40. Ya, ini 8.41. Dia digunakan 2 jam, 80 Anda unggah, dikerjakan kelompok. Jadi berdua supaya ada dialog ya, supaya Anda bisa berdiskusi. Benar nggak yang Anda temukan kelemahan-kelemahan dari proposal ini, begitu ya. Nah, untuk penyajiannya saya bebaskan Anda mau menyajikan dalam bentuk apapun, apakah dalam bentuk tabel dan sebagainya, atau Anda pun boleh menggunakan aplikasi review. Di laptop kan ada tuh ya, review, Anda bisa tuh ya. Anda gunakan aplikasi itu juga boleh ya. Nah, jadi pengiriman diunggahkan tetap oleh masing-masing mahasiswa, walaupun Anda bekerja kelompok, nanti hasilnya sama, si A, si B tetap mengunggahkan ke GCL ya. Nah, pekerjaannya tetap dimasukkan oleh individu, walaupun Anda mengerjakan berdua. Ya, bisa saja hasil si A dengan si B dalam penyajiannya berbeda, nggak jadi masalah. Tapi yang penting ada diskusi di situ. Kemudian sudah ditentukan kan untuk minggu ketiga siapa yang akan presentasi. Jadi yang minggu ketiga presentasi adalah mengungkapkan hasil analisis Anda tentang proposal ini. Anda ungkapkan ya, nanti kita diskusikan. Jadi itu kita gunakan 2 jam itu, 2 jam berikutnya Anda merumuskan proposal yang akan Anda buat. Paham ya tentang tugasnya? Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalaupun tidak, nanti Anda bisa bertanya melalui WA ya. Jadi kita perkuliahannya akan berlanjut ke WA kelas ya. Ibu tutup Gmeet ini, kita bertemu di WA kelas ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu.